Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tan Yun mengendalikan pagoda suci menjadi setinggi 30 kaki dan membuka lantai kedua. Setelah Tan Yun masuk, dia melihat sebuah formasi. Tan Yun berkata, membuka lantai 2 untuk 1 hari membutuhkan 50.000 batu roh tingkat tinggi. Dengan kecepatan keratua, butuh waktu setengah tahun untuk mencapai istana jiwa ilahi. Setelah itu, cincin Kiang Kun Tan Yun menyala. 9 juta batu roh tingkat tinggi mengalir keluar menuju ke dalam formasi. Segera, kekuatan ruang dan waktu di menara lantai 2 menjadi aktif. 1 hari di dalam lantai kedua setara dengan 1 bulan di dunia luar. Tan Yun membuka pagoda suci selama setengah tahun. Jadi waktu yang dia habiskan untuk berkultivasi di dalam pagoda lantai kedua adalah 15 tahun penuh. Saat batu roh tingkat tinggi memasuki formasi, semburan aura yang kuat melonjak keluar dan menelan Tan Yun. Tan Yun duduk bersila dan berkomunikasi dengan kera iblis. Kera tua, apakah kamu masih ingat di mana letak istana jiwa ilahi? Kera iblis berkata, Tuan, aku mengingatnya. Tuan, kamu dapat berkultivasi dengan tenang. Aku akan memberitahumu saat sudah sampai di istana jiwa ilahi. Tan Yun mengangguk dan menggunakan teknik kondensasi Ki Hong Meng. Energi spiritual yang keluar dari formasi tiba-tiba mengalir ke dalam kolam spiritual Tan Yun. Waktu berlalu. Selama 6 tahun penuh di dalam pagoda, Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang alam jiwa ilahi tingkat kelima. Tan Yun mulai melahap banyak energi spiritual. Setelah energi spiritual mengalir deras ke dalam kolam spiritualnya, energi itu dengan cepat berubah menjadi tetesan cairan spiritual berwarna emas. Setelah setengah tahun, kolam spiritual sudah terisi dengan cairan spiritual berwarna emas. Cairan itu mulai terserap oleh jiwa janin Hong Meng kelima. 3 bulan kemudian, Tan Yun berhasil menembus alam jiwa ilahi tingkat kelima. Itu artinya, Tan Yun membutuhkan waktu 6 tahun 8 bulan untuk memasuki alam jiwa ilahi tingkat kelima. Saat ranah meningkat, akan semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ke tingkat selanjutnya. Tan Yun tidak segera mengolah tubuh tirani Hong Meng. Tan Yun memilih meningkatkan ranahnya terlebih dahulu. 8 tahun 4 bulan kemudian di dalam pagoda suci, suara kera iblis tiba-tiba terdengar. Tuan, kita berjarak 100.000 mil dari gerbang alam rahasia istana jiwa ilahi. Tan Yun berkata, kera tua, aku baru saja menyentuh penghalang alam jiwa ilahi tingkat ke-6. Aku akan mencoba menerobos. Segera temukan tempat untuk bersembunyi. Mendengarkan kata-kata itu, kera iblis menukik ke langit dan terbang di antara pegunungan yang luas. Kera iblis memegang pagoda suci dan memasuki hutan. Setelah meletakkan pagoda suci di dalam hutan, kera iblis memegang tongkat dan berbaring di tanah. Dia bernyanyi sambil menjaga Tan Yun. Di luar pagoda, 12 hari telah berlalu. Gerbang lantai kedua pagoda terbuka. Tan Yun melangkah keluar dari gerbang dengan senyuman. Dia baru saja memasuki alam jiwa ilahi tingkat ke-6. Adapun mengolah tubuh tirani Hong Meng akan Tan Yun lakukan saat pulang dari istana jiwa ilahi. Tan Yun melambaikan tangannya dan pagoda suci Linglong masuk ke dalam cincin Kiang Kun. Kera iblis melompat, lalu dia berlutut di depan Tan Yun dan berkata, Selamat, Tuan telah dipromosikan ke alam jiwa ilahi tingkat ke-6. Tan Yun meminta kera iblis untuk bangun. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, kera iblis tiba-tiba berkata, Tuan, 100.000 mil di sebelah barat, ada 2 orang. Salah satu dari mereka di alam jiwa suci tingkat sempurna. Mereka datang ke arah kita. Dilihat dari pakaian yang mereka pakai, mereka berasal dari sekte abadi. Tuan, apakah kamu ingin menghabisi mereka? Tan Yun berkata sambil berpikir, kita lihat dulu.
Setelah itu, kera iblis dan Tanyun bersembunyi di rerumputan. 1,5 jam kemudian, di langit, suara diskusi terdengar. Ketika Tanyun mendengar isi pembicaraan mereka, dia menjadi sangat marah. Seorang lelaki tua berkata, "Calon istri tuan muda kita benar-benar terlalu sulit ditaklukkan. Dia tidak puas dengan apa yang tuan muda berikan. Kali ini tuan muda meminta kita mengirim mutiara 1.000 tahun. Lelaki tua ini memperkirakan bahwa calon istri tuan muda masih tidak menyukai mutiara ini. Meskipun Nanggong Yukin adalah putri tertua dari dinasti Nanggong, tetapi tuan muda kita juga calon kepala sekte dari sekte abadi. Seharusnya status mereka sama. Ya, itu wajar. Lagi pula, Nanggong Yukin juga seorang gadis kecil. Di masa depan, dia akan ditaklukkan oleh tuan muda kita. Aku mengakui bahwa Nanggong Yukin sangat cantik dan kulitnya lembut." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. "Aku akan menghabisimu, orang tua sialan. Kera tua, tangkap dia hidup-hidup." Lelaki tua itu tidak menyangka bahwa ada musuh yang bersembunyi di hutan. Kera iblis setinggi 500 kaki bergegas keluar dari hutan sambil memegang tongkat yang sepanjang 600 kaki di tangan kanannya. Tongkat itu diayunkan ke arah lelaki tua itu. Pada saat yang bersamaan, telapak tangan kiri kera iblis mencekik murid yang berada di alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Murid itu berteriak, "Dia Ken, tolong selamatkan aku." Teriakan minta tolong murid itu tiba-tiba berhenti. Dia dicekik sampai mati oleh kera iblis, dan 10 jiwanya juga langsung dihancurkan. Lelaki tua itu menatap tongkat raksasa yang mengarah ke dirinya. Lalu dia berkata, "Ternyata hanya monster periode awal tingkat kelima beraninya menyerangku." Lelaki tua itu mengayunkan tangan kanannya ke arah tongkat kera iblis. Tiba-tiba, cahaya pedang beratribut guntur sepanjang 1.000 kaki menghantam tongkat kera iblis. Lelaki itu benar-benar ketakutan ketika dia melihat bahwa cahaya pedang miliknya tidak dapat mengalahkan kera iblis yang merupakan monster periode awal tingkat kelima. Lelaki tua itu berkata, "Tidak, mengapa kamu begitu kuat? Kakek kera, tolong jangan habisi aku. Jika kamu memiliki pertanyaan, katakan saja. Aku adalah Diaken dari sekte abadi. Statusku tidak rendah. Aku asisten tuan muda dari sekte abadi. Kamu tidak bisa menghabisiku." Lelaki tua itu ketakutan. Ketika dia memohon belas kasihan, kera iblis menyusut menjadi seukuran manusia. Lalu tongkat raksasa di tangannya juga menyusut. Kera iblis mendekat. Dia melambaikan tangan kanannya, dan tongkat hitam itu mengenai kaki kanan dan kaki kiri lelaki tua itu. Dalam suara retakan tulang yang jelas, seluruh kaki kanan dan kiri lelaki tua itu meledak. Dengan sapuan tongkat kera iblis, bahu kanan dan kiri lelaki tua itu juga meledak. Lalu tubuhnya terpental jatuh ke bawah hutan. Kera iblis turun dari langit dan muncul di samping lelaki tua itu. Dia melambaikan tongkat hitamnya ke arah kepala lelaki tua itu. Lalu dia berkata, "Diamlah. Mulai sekarang, kamu tidak boleh berbicara tanpa perintah dari tuanku. Jika tidak, aku akan menghabisimu." Tanyun tidak mengenal lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu bertemu dengan Tanyun ketika Tanyun pergi ke sekte abadi untuk mengikuti uji coba di tanah abadi. Lelaki tua itu semakin kebingungan karena sekte suci Wangfu sangat jauh dari sini. Tetapi bagaimana Tanyun bisa muncul di tempat ini? Tanyun hanyalah orang di alam jiwa ilahi tingkat ke-6. Bagaimana mungkin memiliki binatang roh di periode awal tingkat kelima dan memiliki kekuatan super? Lelaki tua itu ingat dengan jelas bahwa ketika Tanyun berpartisipasi dalam uji coba di tanah abadi lebih dari 10 tahun yang lalu, Tanyun hanyalah anak kecil di alam jiwa janin tingkat sempurna. Lelaki tua itu tidak menyangka bahwa Tanyun sudah di alam jiwa ilahi tingkat ke-6. Lelaki tua itu berkata sambil bergetar, "Tanyun, tolong jangan habisi aku."
Tanyun, di sekte abadi memang banyak orang yang ingin menghabisimu. Tetapi aku hanyalah seorang diaken kecil. Aku tidak membencimu. Tanyun menendang lelaki itu dan menginjaknya. Lelaki itu terbaring kesakitan dan meringkuk. Tanyun berteriak, "Katakan padaku, apa yang terjadi dengan Yukin dan Ruyanchen? Mengapa kamu menyebut Yukin adalah calon istri tuan mudamu?" Lelaki itu berkata, "Tanyun, beberapa tahun yang lalu, kepala sekteku pergi ke dinasti suci Nanggong untuk melamar, dan Raja Nanggong menyetujui pernikahan itu." Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Ceritakan semua yang kamu tahu." Orang tua itu berkata dengan jujur, "Nanggong Yukin dan tuan muda akan menikah 58 tahun lagi. Hanya saja Nanggong Yukin sepertinya tidak ingin menikah dengan tuan muda. Setiap kali tuan muda mengirimkan hadiah, Nanggong Yukin membuangnya." "Tanyun, aku sudah mengatakan semua yang aku tahu. Tolong biarkan aku pergi." Tanyun tidak menjawab. Dia memandang ke arah iblis dan berkata dengan dingin, "Habisi dia." Lelaki tua itu berteriak, "Tanyun, kamu sialan." Setelah mendapatkan perintah, kera iblis langsung menghabisi lelaki tua itu dan menghancurkan jiwanya. Tanyun mengambil cincin kangkun milik lelaki tua itu dan milik murid sekte abadi. Tanyun mengeluarkan pakaian sekte abadi dan memakainya. Kemudian, Tanyun menemukan kotak batu giok di dalam cincin kangkun lelaki tua itu. Dan setelah membukanya, Tanyun menemukan bahwa kotak itu berisi mutiara es berusia 1000 tahun. Tanyun berkata, "Ruyanchen, kamu ingin menikahi Yukin, kamu hanya bermimpi." Setelah Tanyun menghancurkan mutiara es 1000 tahun, dia meminta kera iblis masuk ke dalam kantong binatang. Kemudian dia naik ke udara dan menuju gerbang alam rahasia istana jiwa ilahi yang berjarak 100.000 mil. Tanyun ingin mengetahui cerita mengenai pernikahan antara Yukin dan Ruyanchen. Setelah lebih dari 1 jam, Tanyun muncul di lautan awan di atas gerbang alam rahasia istana jiwa ilahi. Tanyun menemukan bahwa ada 2 murid di alam pemurian jiwa tingkat sempurna yang sedang menjaga gerbang. Lalu Tanyun menukik ke bawah menuju mereka berdua. Oke guys, akhirnya ya Mas Bambang tahu pernikahan antara Nanggong Yukin dan Ruyanchen. Semakin seru kan ceritanya? Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.